Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Herlina Popino Cahyani dan teman saya Indah Dwi Astuti dan Intania Putri Kusuma akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Komunikasi Melalui Surat untuk memenuhi tugas mata kuliah Komunikasi dan Bisnis. Yang pertama kita bahas adalah berkomunikasi. Berkomunikasi adalah kegiatan tindak berbahasa, baik lisan maupun tulisan, antara pihak satu, yaitu pembicara atau penulis, dengan pihak lainnya, yaitu pendengar atau pembaca, sehingga terjadi pemahaman dan saling pengertian di antara kedua belah pihak. Selanjutnya yaitu komunikasi melalui surat. Berkomunikasi melalui surat termasuk berkomunikasi tidak langsung, dikarenakan antara pihak yang berkomunikasi tidak saling bertatapan dan melalui perantara media surat. Selanjutnya akan diteruskan oleh Indah Dwi Astuti. Direct request. Direct request atau permintaan atau permohonan langsung sering diartikan sebagai permintaan barang dan jasa secara yang dilakukan dengan tatap muka atau face to face. Dalam konteks yang lebih luas, direct request dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi kepada pihak lain untuk meminta berbagai informasi penting dengan segera dan dengan menggunakan berbagai media komunikasi yang ada, termasuk media elektronik. Selanjutnya adalah pengorganisasian direct request. Pada bagian awal pengorganisasian direct request, sajikan permintaan atau ide-ide pokok yang diikuti dengan fakta-fakta yang perlu secara rinci. Yang selanjutnya diikuti dengan suatu pernyataan keramahan dari tindakan yang diinginkan. Para pengirim direct request dapat memulai dalam pendahuluan dengan memperkenalkan dirinya. Bagian pertengahan surat direct request biasanya menjelaskan permintaan yang sebenarnya. Kemudian akhiri dengan suatu pernyataan yang ramah yang mengingatkan audiens akan pentingnya permintaan tersebut. Selanjutnya adalah organisasi direct request mencakup yang pertama adalah pembukaan. Pada pembukaan, aturan umum untuk bagian pertama di direct request adalah menulis yang tidak sekedar dipahami, tetapi juga menghindari kesalahpahaman. Oleh karena itu, pada kalimat permulaan harus menyatakan permintaan secara lebih khusus yang memungkinkan pembaca dengan mudah dapat memahami maksud isi surat tersebut. Terus yang kedua, penjelasan secara rinci. Agar penjelasan terhadap hasil perkembangan kata-kata pembuka lebih lancar, kita perlu membuat kalimat pertama di bagian pertengahan surat yang kita buat dengan berorientasi pada pemberian manfaat bagi pembaca. Yang ketiga adalah penutup. Bagian penutup surat sebaiknya diisi dengan suatu permintaan beberapa tanggapan khusus, lengkap dengan batas waktunya dan ekspresi terhadap apresiasi atau pemberian goodwill. Selanjutnya yaitu penulisan pesan positif atau goodwill. Pesan positif adalah pesan-pesan bisnis yang memberikan kesan menyenangkan kepada pihak lain yang meliputi good news dan goodwill. Pengorganisasian permintaan pesan rutin dan positif menggunakan pendekatan langsung atau deduktif. Pengertian dari goodwill adalah suatu perasaan positif yang dapat mendorong orang untuk menjaga hubungan bisnis. Selanjutnya yaitu strategi penulisan pesan positif. Ketika sedang merespon secara positif penyampaian pesan-pesan good news dan goodwill, seseorang dapat menggunakan pendekatan langsung. Hal itu dilakukan karena pembaca pada umumnya tertarik atas apa yang ingin disampaikan. Selanjutnya yaitu penjelasan tambahan yang berkaitan dengan komponen penting dalam penulisan pesan-pesan positif. Ada 3. Yang pertama, ide-ide pokok yang jelas. Yang kedua, penjelasan secara rinci. Dan yang ketiga, yaitu penutup surat. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.